Macam-macam godaan setan di bulan Ramadan. Salah satunya, kalian sudah pernah melakukannya. Godaan pertama, makan dan minum secara sembunyi-sembunyi selama berpuasa. Ini bisa terjadi di tempat kerja, di rumah, atau di tempat umum lainnya. Saat ada kesempatan tanpa diketahui orang lain, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa." QS Al-Baqarah 183. Kesadaran diri dan mengendalikan nafsu adalah kunci. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membantu menjaga diri dari godaan. Godaan kedua, memperlihatkan kebaikan atau amal agar dipuji atau dianggap baik. Orang yang tergoda akan merasa bangga dan sombong sehingga keikhlasan dalam beramal akan hilang. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walau hanya setengah biji sawi." Mengendalikan nafsu sombong dan merendahkan diri adalah kunci. Berusaha mengamalkan kebaikan secara diam-diam. Godaan ketiga, mengkritik atau menjelekkan orang lain, baik secara langsung atau melalui gosip. Ini muncul karena rasa tidak puas diri atau keinginan merasa lebih baik atau menarik perhatian. Rasulullah bersabda, menjauhi perkataan yang tidak berguna dan gosip yang menyakitkan orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Mengkritik merusak hubungan sosial. Fokus pada pengembangan diri dan kebaikan orang lain. Godaan keempat, menunda-nunda kewajiban ibadah seperti sholat. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang menganggap remeh ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." QS Al-Muminun 2-3. Godaan kelima, tidak bangun sahur dan menjalankan puasa dengan kurang energi. Kemudian, sepanjang hari, mereka merasa lesu dan tidak bersemangat. Rasulullah bersabda, "Makanlah sahur, karena dalam sahur terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Godaan ini disebabkan kurangnya disiplin, sehingga pola makan dan tidur terganggu. Godaan keenam, memperbanyak makanan dan hidangan saat berbuka puasa, melupakan tujuan utama. Rasulullah bersabda, "Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang belulangnya. Jika harus memaksa, hendaklah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napasnya." Godaan ini muncul karena keinginan menikmati makanan enak, melupakan tujuan puasa. Godaan ketujuh, merasa bangga dan sombong atas ibadah atau amal yang telah dilakukan selama Ramadan. Ini muncul karena keinginan mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Atasi dengan memperbaiki niat dan fokus pada tujuan utama beribadah. Memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri." QS Luqman 18. Godaan kedelapan, memperbanyak tidur atau beristirahat sehingga melupakan ibadah dan amal. Ini muncul karena kelelahan dan kurangnya motivasi untuk menjalankan ibadah. Atasi dengan menjadwalkan waktu tidur dan istirahat yang cukup, serta memprioritaskan ibadah. Rasulullah bersabda, "Sedikitnya tidur menambah syiar Islam, dan sedikitnya makan memperkuat kekuatan badan." Godaan kesembilan, mengeluh atau merasa tidak nyaman selama berpuasa, melupakan keutamaan dan keberkahan. Ini disebabkan kurangnya kesadaran tentang keutamaan puasa, serta ketidakmampuan mengatasi rasa lapar dan dahaga. Allah berfirman, "Makanlah sepuas-puasnya dari hasil bumi yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah kamu melanggar, nanti datang kepadamu azab yang pedih." QS Al-Baqarah 168. Godaan ke-10, tidak mengendalikan emosi atau marah saat berpuasa, melupakan keutamaan puasa. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya pada saat marah
Godaan ke-11, tidak berbagi dan memperbanyak sedekah atau amal kebaikan kepada orang lain. Ini muncul karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya berbagi, serta egoisme dan keserakahan. Allah berfirman, "Berikanlah sedekah dari apa yang kamu cintai. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu ganti yang lebih baik." Godaan ke-12, mengikuti nafsu seperti bercumbu dan nekat berhubungan badan di siang hari saat sedang puasa. Ini bisa menjadi ujian iman yang besar, terutama bagi pasangan yang berpuasa bersama. Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan berpuasa, sehingga telah berbuka puasa." Puasa adalah momen untuk menahan diri dan mengendalikan nafsu. Tindakan semacam itu membatalkan puasa. Rasulullah bersabda, "Siapa yang mengeluarkan air mani dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa selama 60 hari berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Dan jika dia tidak mampu, maka harus berpuasa 3 hari." Semoga kita semua dapat mengatasi godaan setan di bulan Ramadan ini dan meraih keberkahannya.